Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon apakah bisa agak ke tengah saja supaya area lihatnya tidak terlalu lebar. Kalau yang di sini biar, jangan pindah ya. Silahkan yang sayap-sayap boleh ke arah tengah, kecuali kantate karena sudah formasinya ya. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Kita bersyukur meskipun tadi hujan begitu lebat, tetapi kita bisa bersama-sama hadir saat ini dan kita akan berhimpun untuk persekutuan KD Special Valentine dengan tema Everlasting Love. Sebuah kesempatan yang indah Bapak Ibu Saudara ketika kita bisa mengerti isi hati Tuhan di tengah segala pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga dan pasutri saat ini. Betul sekali. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita dan kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sukacita. Kita menyatukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, satukanlah hati kami dengan bangkit berdiri. Boleh dengan bertepuk tangan kita pujikan lagu ini dengan sukacita. Hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Untuk doa pembuka, saya mohon Pendeta Angga untuk boleh dengan doa. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam hari ini Engkau telah menyatukan kami, menyertai kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah di mana kami boleh bersama-sama akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya pada malam hari ini kami semua boleh disejukkan oleh sapaan sabda-Mu,
terutama bagi kami, keluarga-keluarga yang di saat-saat ini menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Kami sadar bahwa tantangan zaman membuat kehidupan keluarga-keluarga Kristen bukan menjadi satu hal yang mudah, tetapi satu hal yang diperhadapkan pada berbagai tantangan. Suami, istri, anak, dan orang tua harus menghadapi banyak persoalan. Dan oleh sebab itu malam hari ini kami berkumpul untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh membekali kami agar kami boleh menjawab tantangan yang diperhadapkan kepada kami dan kehidupan keluarga kami boleh menjadi kehidupan keluarga yang indah di mata Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan akan acara malam hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pendeta Angga. Non, ini persekutuan yang spesial ya. Selain kita didapuk jadi pemimpin pujian, Pembicara kita juga spesial ya Bapak Ibu, datang jauh-jauh dari GKI Bromo Malang. Selamat datang Koniki di GKI Karangsaru. kasih tepuk tangan dong. Saudara-saudara, Tuhan sudah merancang begitu banyak kebaikan di dalam hidup kita, di dalam hidup keluarga kita, di dalam hidup rumah tangga kita. Mari kita terus menjaga komitmen berkeluarga dan kita juga mau membangun keharmonisan selamanya. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau terus memuliakan Tuhan dan bersama dengan keluarga kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan, melayaninya dengan segenap hati kita. Kita pujikan satu lagu bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau
Engkau segalanya. Pada Bapak Ibu Nicholas. Selamat malam, Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saya kalau ke Karangsaru ingat waktu masa muda, masih pelayanan sekolah minggu waktu itu. Ini bangku rotannya awet banget ya. Pakai anti rayap ini ya, luar biasa. Begitu juga cinta kita adalah cinta yang harus diawetkan, benar? Diawetkan dengan cara apa? Dengan cara kita harus datang kepada seperti tadi pujian ya, kepada Tuhan sumber cinta itu ya. Everlasting love ya, tema ini adalah tema yang sederhana, gampang diingatnya, singkat, padat, jelas, tapi paling sulit dilakukan. Selalu begitu kan ya, bagian tersulit dari khotbah adalah melakukannya, mendengarkannya gampang. Oke, kita akan bersama-sama memulai, kita sama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan ya. Bapa Surgawi, kami percaya kalau kami ada di tempat ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Cinta kekal Tuhan yang membuat kami dapat terus mengawetkan cinta yang Tuhan berikan itu lewat perilaku cinta kami kepada sesama kami. Terkhusus di keluarga, dengan orang-orang terdekat maupun orang-orang yang jauh. Dengan orang-orang yang tinggal seatap dengan kami maupun mereka yang di luar rumah kami. Mereka yang satu gereja dengan kami, juga dengan yang di luar gereja kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama lewat payung tema Everlasting Love, kami makin menyelami dan mengalami lagi akan cinta kasih Tuhan yang begitu kekal, yang ajaib, yang mampu mengangkat segala aib kami dan meraibkan segala macam kesulitan-kesulitan hidup kami dengan cinta-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh-Mu bekerja, menuntun kami, membaharui tekad kami, menyalakan lagi api cinta dari Tuhan, karena tanpa Tuhan semua ini menjadi sia-sia. Kami berdoa berserah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karunia Allah Bapa Surgawi, pimpinan Yesus Sang Penebus, serta tuntunan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, saya pengen jajak pendapat dulu nih ya. Siapa yang datang hari ini berpasangan? Boleh angkat tangan yang berpasangan dengan pasangannya masing-masing? Boleh angkat tangan yang dengan pasangannya? Oh, iya. Boleh nggak yang pasangan duduknya bersebelahan? Ini kok, ini nyanyi ya? Oh nyanyi. Ya memang paduan suara suka memisahkan suami istri ya. Tadi saya dijemput, saya duduk di depan, saya bilang aduh saya jadi pemisah suami istri ini. Suaminya nyetir, saya di sebelahnya, istrinya di belakang ya. Oke ya. Nah sekarang saya kepengen tanya nih ya kepada yang berpasangan ya. Oh ya sebelumnya saya mau tanya dulu. Siapa yang, belum menikah ada di sini? Yang masih single? Oh ada, oke. Iya. Ya. Nah, sekarang kepada yang menikah ya, saya mau tanya. Siapa yang menikahnya ya, yang berpasangan atau menikah, itu usia pernikahannya 0 sampai 5 tahun, angkat tangan. 0 sampai 5 tahun, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Iya. Siapa yang 6 sampai 10 tahun? Oke. Siapa yang 11 sampai 15 tahun? Oh, ada, oke. Mulai hitung-hitung nih ya. Kita married umur udah berapa tahun ya? 16 sampai 20 tahun. Masa beda Pak Utomo sama Yoke lain? Nah lu, ada apa nih? 16 sampai 20 sekali lagi. 16 sampai 20, oke. 21 sampai 25. Wah, hebat. Oke ya, ini termasuk saya ya, saya 22 tahun menikah ya. 26 sampai 30. Ini lebih tinggi mesti angkat tangan ya. 26 sampai 30 ya sama Bapak ya. Bapak pasangannya ada Pak?
Oh di rumah, masak ya, oke. 26 sampai 30, 31 sampai 35. Oh ada, wah 31 sampai 35 luar biasa. 36 sampai 40. Oh ada, ibu ada pasangannya datang? Enggak ada, sendiri. Oke, enggak apa-apa ya. 36, 40, 41, 45 tahun. Oh ada. Wah ini dua pasangan. 41 sampai 45 tahun ya. Sebentar lagi kita dapat undangan Golden Anniversary. 46 sampai 50. Oh ada. Waduh, 46 sampai 50 ya. Saya pengen tanya lanjut lagi nih, kalau ada nih luar biasa. Berarti komisi dewasa ini diperluas ya, bukan PMJ aja diperluas, tapi komisi dewasa diperluas. 51 sampai 55. Oh, 54. Oh 54 ya, 51, oh 54 ya udah tadi ya. Di atas itu ada nggak yang di atas 55 tahun menikah? Di atas, oh ada. Ibu berapa tahun menikah Bu? 61. Kalau 60 itu apa ya namanya ya? Diamond ya, wedding anniversary. Wah oke. Nah, saya kepingin mau wawancara ini. Selalu kalau kumpul Pak Sutri gini nih, saya selalu penasaran ya. Bisa menjalankan pernikahan lebih dari 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun begitu ya. Nah sekarang saya kepingin tanya nih ya, kepada tadi ada yang 61 tahun ya Bu ya, betul ya? Boleh tanya-tanya ya Bu ya? Saya kasihin mic-nya deh. Nah, oh ya, makasih. Ibu siapa namanya Bu? Ya. Ibu Haryono, 61 tahun Bu ya, menikah ya, oke. Maaf Bapak nggak ikut. Kenapa? Oh, sudah bersama dengan mempelai di sana ya. 2 tahun yang lalu, oke. Nggak apa-apa ya Bu ya, berbagi buat yang muda-muda ya. Ibu ini benar-benar luar biasa, 61 tahun menikah ya. Dan maaf Bapak dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu ya, berarti di usia pernikahan 58 tahun, 59 tahun ya, 59 tahun. Boleh berbagi rahasia Bu Haryano, apa sih rahasianya sampai 50 tahun lebih, ibu tuh bisa terus di dalam satu hubungan. Pasti nggak sempurna ya, ada konflik mungkin, ada perbedaan pendapat ya. Apa rahasianya Bu, boleh berbagi nggak? Satu aja rahasia Bu Haryono, yang bikin bisa langgeng, bisa survive dan bertahan sampai 59 hampir 60 tahun. Apa Bu, boleh? Tes. Saling menyayangi, Pak. Saling menyayangi, ada bentuk konkretnya nggak saling menyayanginya kayak apa nih? Ya kalau misalnya yang satu, iya ya. Gimana? Kalau misalnya yang satu marah, yang satu harus diam. Oh ini rahasia tuh ya, ingat ya. Kalau satu marah, satu diam ya, jangan api sama api kebakaran ya, api sama air ya, siram deh ya biar tenang. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan buat Ibu Haryono. Ini kesaksian yang sederhana, tetapi bisa ini ya. Nah sekarang saya kepengen tanya sama, ini kayaknya paling mesra nih ibu berdua ini nih, bapak ibu ini. Bapak ibu siapa sih namanya? Pak Hendro dengan Ibu Hendro. Ibu Endang. Ah, Ibu Endang. Ibu Endang. Berapa tahun menikah tadi? 45 tahun ya, 5 tahun lagi ulang tahun emas ya, amin ya. 50 tahun kita diundang ya teman-teman, oke. Langsung ditodong, oke. Boleh berbagi rahasia yang sama. Apa yang bikin hubungan Bapak Ibu langgeng? pinter masak. Oh, pinter masak. Coba perhatikan ibu-ibu ya, pinter masak mengeratkan hubungan ya. Iya. Apalagi kalau dari ibu?
bisa awet sama Bapak, apa rahasianya? Tadi Bapak bilang, Ibu pintar masak. Kalau Ibu bilang Bapak gimana? Yang bikin awet. Yang Ibu selalu suka sampai sekarang. Kan tadi Bapak pasti suka masakannya ya. The best ya. Lebih enak makan di restoran di luar apa makan di rumah? Enak di rumah. Enak di rumah. Makanan restoran dibawa pulang. Oke. Kalau Ibu apa Bu? Apa yang bikin awet? Apa ya? Iya, belum ngomong dia. Apa Bu? Bu Endang. Ya banyak. Ya, satu aja yang dari Bapak yang buat Ibu ini yang bikin saya tuh terus mau deket sama dia, jatuh cinta terus, mau pacaran terus sama dia. Apa Bu? Tadi kan masakannya nih. Kalau Ibu ke Bapak apa? Setia. Setia. Wah, kita tepuk tangan buat jawaban ini ya. Satu pasang lagi kita turun kepada yang tadi 30 tahun siapa ya? Bapak berapa tahun Pak? Oh boleh dah 26 ya. Habis silver ya berarti ya. Habis ulang tahun perak ya pernikahan. Oke. Dengan Pak siapa? Arif. Pak Arif. Iya. Ibu? Bu Yeni. Oke, Pak Arif dan Bu Yeni. Sama pertanyaannya ya. Apa yang bikin awet 26 tahun pernikahannya? 26 tuh orang bilang udah lengkap karena A sampai Z ya. Abjad kan A sampai Z 26 kan ya. Jadi udah A sampai Z-nya udah tahu nih ya. Apa rahasianya Pak? Habis Bapak Ibu jawab. Ya apa adanya, kita tidak saling Apa? menuntut apa adanya Apa adanya. dan tidak saling menuntut Tidak gitu. pura-pura, tidak pakai topeng kecuali pakai masker di Iya. gereja gini ya. Oke, ya. Tidak pura-pura kata penting. Ibu apa? Kalau saya menghormati Menghormati. segala keputusan. Sesuai firman Tuhan ya, hormatilah suamimu. Oke, baik. Terima Menjadi kasih. pendengar yang baik. Apa? Menjadi pendengar yang baik, Pak. Jadi pendengar yang baik. Oke, kita tepuk tangan buat pasangan yang sudah A sampai Z. Kita pengen tanya sama pendeta kita ya. Mereka udah menikah, tadi lupa ya berapa tahun menikah ya. Mungkin saking enaknya menikah sampai lupa. Udah gak ingat angka dah, yang penting saya ingat istri. Pak Utomo sama Ibu ya duduknya ujung-ujung ya. Tadi dia di panggung menyatu, begitu duduk pisah-pisah. Selalu begitu ya. Pendeta, satu hal yang istri saya keluhkan, aduh kalau udah papa yang jadi pembicara mah, udah gak bakal dah duduk berdua dengar kebaktian, dengar khotbah gitu ya. Nah ini ladies first dulu ya. Yoke, dulu saya kenalan sama dia di GKI Bromo di Malang. Apa rahasianya dalam menjaga atau membuat cinta itu menjadi awet di dalam hubungan dengan Pak Utomo? Nggak usah lirik-lirik. Ini bukan masalah kompak. Apa Yoke? Menghormati, menghargai. Hormati, hargai ya dia sebagai suami ya. Iya. Walaupun ada hal-hal yang mungkin nggak serak tetap dihormati, dihargai gitu ya. Galaan saya tapi saya ngerem. Oh ngerem, oh oke ngerem ya. Oke, ingat tuh ya, istri rem ya. Terima kasih. Ya sekarang suaminya ngegas atau bukan nih? Istrinya rem, suaminya gas. Apa Pak? Yang benar itu nanti Juli saya 18 tahun, Koh Niki. Oh bener 18 tahun? 18 tahun yang benar. Oh 18 Ya, tahun, oke. jadi tadi saya nggak nyangka secepat itu ya gitu, ternyata sudah 18 tahun. Oke, 18 Oke. tahun. Kalau saya sih mencintai. Apa? Mencintai. Mencintai, aduh abstrak banget. Contoh konkretnya apa? Kalau tadi ngerem, hormati, hargai. Mm-mm. Kalau Saya ngegas. ngegas. Oh. Ini dia ya, mobil itu kalau jalan jangan ngerem terus ya, nggak jalan-jalan nggak maju ya. Mesti ada yang injek gas ya, mesti gantian. Gas rem. Kayak tadi air sama api ya, begitu digas harus ada yang rem ya. Kalau direm kelamaan gitu ya, rem tangan juga bikin wah udah diem dah gitu ya. Apalagi hati-hati pas tanjakan tuh ya, kalau tanjakan rem tangan mesti siap-siap. Jangan main tangan kalau lagi menanjak emosinya. Oke, kita tepuk tangan buat jawaban-jawaban ini.
Selalu saya senang kalau nanya-nanya begini karena jadi pelajaran buat saya. Saya menikah 22 tahun dan tahun ini 23, nanti 13 Juli saya menikah di hari ulang tahun istri saya. 23 tahun dan kami dikaruniai anak yang usianya nanti April 16 tahun. Ya, jadi masih remaja, kami menikah di usia yang 32 baru menikah ya. Waktu itu sama-sama sudah komitmen, sebenarnya kita nggak mau menikah tadinya ya, udah enjoy being single. Udah enak sendiri ya, saya ceramah kemana-mana, istri saya juga ceramah kemana-mana ya, dia karena dia psikolog, kerjaannya ngurusin orang ya, konselingin orang ya, jadi dan sekarang lagi ambil doktoral di Filipina ya, untuk disertasinya lagi dikerjain, tolong doakan ya, nama istri saya Esther Cahya. Nah ini sekilas kenalan kita dan saudara-saudara tema kita hari ini Everlasting Love, adalah sesuatu yang mau mengajarkan kepada kita tentang satu cinta yang abadi, yang kekal, yang harusnya menjadi resep kita untuk bisa terus survive di dalam kondisi yang sedang tidak mudah. Ini yang memang tidak bisa dijembatani dengan maaf uang kita. Nggak bisa dibereskan dengan harta benda kita yang kita genggam. Nggak bisa ditangani justru dengan berbagai macam metode-metode kaku yang tidak luas. Satu perkataan konselor pernikahan kami waktu menikah, seorang pendeta, Paul Gunadi, dia bilang satu kunci untuk pernikahan yang langgeng atau keluarga atau hubungan apapun yang langgeng adalah fleksibilitas. Kita sebut sama-sama 1, 2, 3, fleksibilitas. Keluasan, jadi nggak kaku ya, nggak kaku. Karena sama seperti tadi rem dan gas ya, kalau direm terus, kalau digas terus itu kaku ya, tapi nyetir itu kan ada seninya ya, kadang ngegas, kadang rem, kadang pelan, kurangi kecepatan, kadang mau mundur juga mesti hati-hati begitu ya. Juga air sama api, nah kalau ada api, air siram ya. Tapi kalau air kebanyakan ya banjir juga gitu ya, perlu ada penghangat yaitu api-api cinta itu ya. Nah saya ingin tayangkan satu video ya. Video ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang sudah lanjut dan si istri ini mengidap Alzheimer, ya. Judul video ini tadi saya udah kasih This Older Married Couple, ya. This Older Married Couple, bisa ditayangkan ya. This Older Married Couple. Kita lihat tentang satu praktek everlasting love dalam kehidupan sepasang suami istri. Si istri mengidap Alzheimer, ya. Mengidap satu sakit yang membuat dia suka lupa. Bahkan suaminya pun dia suka lupa. Mari kita lihat. Siapa คุณ nama จำผมไม่ได้ kamu? แต่ผมจำคุณได้ Ya, tapi saya ingat kamu. คุณชื่อวันดี สามีชื่อบุญทรง Suamimu Bunsong. คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า Kamu suka pohon-pohonan. Kamu ใส่รองเท้าเบอร์ warna biru, pakai sepatu nomor 6. ขี้หนาว Kamu แต่ชอบกินน้ำเย็น tapi suka ชอบแกงเผ็ด air es. แต่ไม่ชอบมะเขือพวง Kamu suka makanan kari. แล้วเวลากินข้าว Suka terong. คุณจะต้องฟังเพลงนี้ Kamu suka mendengar lagu ini. คุณเป็นคนรักธรรมชาติ Kamu suka alam, tanaman-tanaman, เส้นตื่น dan mudah ketawa. มีระเบียบ รักความสะอาด Atur, suka kebersihan, ตลก suka lucu, ขี้บ่น suka komplain, ขี้งอน แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ kamu juga sakit Alzheimer. คุณแต่งงานวันที่ 6 กรกฎาคม Kita menikah tanggal 6 Juni แล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ dan masih ingat janji yang saya buat pada hari itu ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต untuk menjagamu sampai akhir hidup saya.
Kamu siapa? Dah lelah. Apa kita mau jalan kaki? Ni heนื่อยเหรอ Kamu gak capek? Hmm. Enggak. ไทยประกันชีวิต Iklan sebenarnya saudara ya. Menurut saudara-saudara ini pasangan ideal nggak? Siapa yang bilang ideal? Ideal nggak pasangan ini? Hah? Tidak. Romantis nggak? Hah? Awal-awal romantis ya. Tapi belakangan udah lagi romantis-romantis, tiba-tiba sih, kamu siapa? Udah dansa lama-lama, kamu siapa ya? Gitu. Nggak inget dia. Ya. Hari ini kita pakai baju warna-warni, ya pasti netesnya rapi, semuanya rapi gitu ya. Tapi pengen tanya dan mohon ngaku, yang cowok nih, yang bapak-bapak, gak usah dikasih lihat, juga gak usah jawab, tapi batin aja dalam diri. Siapa yang kaos kakinya bolong, tapi dipakai? Pikir. Kaos kaki bolong itu di dalam sepatu dan gak kelihatan, betul gak? Tersembunyi, ya, tersembunyi. Tapi dia bolong. Nah begitu juga kalau di gereja lagi kerumunan rame-rame gini, wah wangi ya, seger-seger ya, bajunya juga rapi ya, nggak lusuh. Tapi coba tanfang ya atau pelawatan datang ke rumah, nggak kasih tahu mau dilawat. Begitu datang, si istri ada gulungan masih nempel di sini gitu ya, pakai daster lagi. Si suaminya pakai celana pendek gitu ya, pakai kaos kutang ya, singlet begitu yang you can see gitu ya, muscle-nya gitu ya. Pak Pendeta nih, wah mulai panik gitu ya, kelihatan aslinya. Ya. Tanpa atribut itulah sebenarnya aslinya kita. Tapi seringkali atribut-atribut itu kita dandani begitu rupa sehingga everlasting love menjadi fake love. Everlasting love tadi jawaban yang benar-benar saya hargai, tadi ada yang menjawab, jadi diri sendiri. Tidak pura-pura, jangan lupa kita ada di dunia tipu-tipu kata Yura Yunita. Ya Yura Yunira ya namanya, itu penyanyi ya. Di dunia tipu-tipu kita bisa tertipu dan saling pura-pura. Tapi aslinya kita disitulah sebenarnya everlasting love teruji. Kata everlasting love ini adalah sebuah kata yang muncul di dalam perjanjian lama oleh Tuhan kepada umatnya yang sebenarnya kaos kakinya bolong. Maksudnya apa? Mereka sedang dalam masa ratapan. Yerusalem hancur. Dikatakan lewat seorang nabi yang tukang meratap. Bible quiz nih, yaitu Yeremia. Ya, 31 ayat 3 dikatakan, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. I love you with the everlasting love. Dan aku mau melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan katakan demikian kepada orang yang justru sedang sekarat. Mereka sedang kehilangan sebuah kebanggaan. Yerusalem hancur, bait Allah hancur waktu itu. Sedang dalam duka cita, sedang dalam perkabungan. Lalu Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan tahu enggak mereka lagi sobek kaos kakinya? Tahu. Mereka coba sembunyikan, ini kebiasaan orang-orang beragama zaman dulu sampai zaman sekarang. Pakai topeng. Pandemi mengajarkan kita untuk harus pakai topeng. Menurut penelitian sekarang ini, orang yang setelah pandemi udah lewat masih pakai topeng, biasanya orang yang gak percaya diri mukanya jelek, katanya begitu. Dengan kata lain, topeng menutupi bagian yang buruk. Dan begitu pula everlasting love itu bisa menjadi fake love karena dosa manusia. Jadi kalau kita lihat everlasting love itu bicara cinta kekal, kuat dan tangguh di segala musim kehidupan. Ya, kita akan lihat ayat ini ya. Ini ayatnya ya. Yeremia 31 ayat 3 kita baca sama-sama. Ayat ini 1, 2, 3. Dari jauh Allah menampakkan, ayo 1, 2, 3 buka suaranya. Dari jauh Allah menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya.
dari jauh. Kalau dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan menampakkan diri kepada kita pada masa lalu dan mengatakan, I have loved you with an everlasting love, I have drawn you with unfailing kindness. Kenapa dikatakan appear to us in the past, menampakkan diri pada masa lalu. Ketika orang sedang kehilangan cinta yang mula-mula, kehilangan sebuah keberanian untuk melangkah dan sedang meratap serta berkabut seperti bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia, pada saat itulah sebenarnya saudara-saudara mereka paling butuh kasih. Dan kasih yang kekal. Makanya lawan kata takut sebenarnya bukan berani, tetapi kasih. Alkitab mencatat di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sejati mengusir ketakutan. Kita takut masa depan. Ada yang lebih parah dari pandemi hari esok kita. Ekonomi, segalanya sedang berantakan hari ini. Ada satu virus yang lebih kejam daripada COVID. Kita takut menghadapi masa depan hari esok. Tetapi Tuhan menyatakan diri bukan mengatakan, ayo berani. Kayak Daniel, kan ada lagunya, beranilah seperti Daniel, beranilah seperti Daud, ya berani. Tuhan gak mengajarkan kita untuk, ayo berani. Tapi Tuhan mengatakan, I love you. Dengan katanya Tuhan mau bilang apa? Tanpa kasihku engkau takut. Tanpa everlasting love, engkau akan takut. Saya pernah melayani sepasang suami istri, di mana si istri itu sangat takut sama suaminya. Dia takut sama suaminya sehingga jadinya akhirnya karena takut, begitu juga anak-anaknya. Perempuan, anaknya. Dan mereka berdua ini takut sama sang suami. Karena sang suami itu keras dan memang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga mereka sangat takut. Tapi apa yang menguatkan si istri? Kalau si anak tuh berani menantang bapaknya. Ketika bapaknya udah mulai main tangan, si anak langsung, papa gak boleh begitu gitu ya. Tapi si ibu diam aja, si istri diam aja. Terus waktu dia kesaksian ya setelah suaminya pulih, mereka pulih. Dia mengatakan, waktu saya terancam, suami saya mau pukul saya dengan tangannya yang besar. Dia ambil besi mau pukul saya cuma berdoa, Tuhan taruhkanlah kasih-Mu dalam hati saya. Lihat ya, dia paham lawan kata takut bukan berani tetapi cinta kasih. Dan inilah sebenarnya the power of everlasting love. Kenapa Tuhan mengatakan di tengah-tengah orang yang ketakutan, dia nggak mengatakan jangan takut. Tapi dia mengatakan I love you with an everlasting love. Dan aku sudah katakan itu from the past, dari masa lalu aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Berarti tak berkesudahan kasih Tuhan itu. Saudara kalau kita lihat maka musuh dari cinta yang kekal itu sebenarnya cuma dua. Dan dua-duanya ini adalah cinta yang fana, yang sementara. Yaitu apa? Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dua ini sudah cukup untuk melawan everlasting love. Ini kendala banyak keluarga dan pasangan-pasangan di dalam mempraktekkan everlasting love. Yaitu apa? Cinta diri. Ego. Ya, ada sebuah teori yang mengatakan ketika ego makin bertambah, cinta makin berkurang. Ketika cinta makin bertambah, ego makin berkurang. Saudara, ini adalah sesuatu yang benar adanya. Musuh cinta itu adalah keegoisan. Lawan kata love adalah I don't care. Saya nggak peduli. Bukan benci. Kalau benci, saudara jangan hindari perang mulut di tengah-tengah keluarga. Biar terjadi. Ketika dia masih mau ngomong, masih bilang, aku gak suka sama kamu. Kadang-kadang ribut soal kecil ya. Jemuran lupa diangkat, atau baju gak disetrika gitu ya. Atau mungkin si suami tidur mendengkur begitu ya. Nah pada saat itu biasanya itu mulai ada konflik. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa ketika cinta yang kekal itu memenuhi hati kita, maka pada saat itulah seseorang bisa menghadapi apapun juga dia tidak takut. Dia tidak takut kepada pasangannya, dia tidak takut kepada anak-anaknya, dan anak-anak juga tidak takut kepada orang tuanya, karena mereka diliputi oleh cinta kekal. Tapi lawannya adalah cinta diri. Cinta diri itu adalah musuh cinta kekal. Mencintai manusia
itu adalah satu yang sebenarnya sifatnya adalah sementara. Tapi cinta ilahi itu sifatnya kekal. Yang kedua adalah cinta uang. Alkitab mendeskripsikan uang ini bukan bicara mata uang, rupiah, atau deposito, atau harta yang kita punyai berupa uang. Tapi segala apa yang ada dalam hidup kita, termasuk gelar, prestise, prestasi, atau apapun juga, itu bisa menjadi musuh cinta kekal. Yaitu apa? Ketika kita akhirnya menuju kepada itu, bukan kepada Tuhan sang pemberi cinta. Perselingkuhan mungkin tidak terjadi perselingkuhan pasangan ada orang ketiga. Mungkin bukan orang ketiga. Dan bukan berupa orang. Bisa jadi pihak ketiga itu adalah uang. Bukan orang ketiga, tapi uang ketiga. Bukan orang tapi pekerjaan. Itu bisa menjadi selingkuhan di dalam pernikahan hari ini. Menurut catatan, penyebab perceraian mayoritas adalah masalah uang. Harta gono gini. Dan ini adalah problem. Dan bisa dimasukkan dalam cinta uang itu juga adalah cinta benda. Saudara, hati-hati dengan ini. Apa yang kita genggam, dia bisa menggenggam kita, saudara. Kita bisa cinta sama ini begitu rupa dibandingkan pasangan kita atau anak kita. Dan hati-hati kalau kita umpani anak kita dengan ini, dia bisa cinta ininya daripada papa mamanya. Lebih cintai ininya daripada cinta papa mamanya. Ini sebenarnya musuh terbesar dari everlasting love. Karena ini sementara habis, hilang udah rusak semua. Tapi sekarang orang siapa yang bisa hidup tanpa handphone? Ayo ngaku, siapa yang bawa handphonenya, maaf kalau ke kamar kecil. Siapa yang taruh di bawah bantalnya, takut kehilangan, hati-hati radiasi. Saudara, benda, barang, uang, harta, itu musuh dari everlasting love. Karena cinta itu tidak kelihatan. Cinta ilahi itu tidak kelihatan. Tapi dia yang paling melihat kita. Dan kalau kita lihat lagi, waktu pernikahan pertama di Kana, Maria ibu Yesus mengatakan apa? Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini mujizat pertama dalam pelayanan Yesus. Yesus mengatakan, belum waktunya saya melakukan ini. Ada apa dengan saya, hai perempuan? Dia bilang kepada ibunya begitu. Saya belum waktunya untuk melakukan ini. Tapi kenapa mujizat pertama justru pernikahan di Kana? Dan air jadi anggur. Mereka kehabisan anggur. Saudara, anggur menjadi lambang sukacita dalam sebuah pernikahan. Anggur itu memang punya kandungan. Saudara, waktu saya gali ayat ini, waktu itu sempat jadi pemandu rohani, pemandu wisata ke Holy Land Tour ke Israel tahun lalu. Dan pas di Kana, di kota Kana itu, di satu gereja, kami ada pembaruan pernikahan buat pasangan yang ikut tour itu. Saudara, saya kupas ayat ini. Anggur itu saudara memang kandungannya mempunyai, kalau dosis khusus, dia akan memberikan obat, jadi obat. Memberi sukacita, memberikan kegairahan dan kegembiraan. Ini anggur. Tetapi saudara memang kalau lihat tadi video, awal mula itu masa-masa anggur, masa-masa ranum, masa-masa menyenangkan. Tapi kalau udah mulai lupa ingatan, ada penyakit datang, lalu mulai konflik terjadi. Lihat, itu si suami sabarnya luar biasa. Ada apa di balik si suami? Kalau bukan everlasting love di hati mereka, di hati dia. Kita bisa kehabisan anggur. Ibaratnya kehabisan anggur dalam pernikahan dan keluarga, atau kehabisan cinta kasih, itu sama seperti kaos kaki robek yang kita tutupi dengan sepatu. Dan disinilah sebenarnya kita sedang kehabisan anggur. Hanya seringkali kita nggak ngaku. Oh, di gereja bisa bersandiwara, senyum, muka gembira, duduk pakai pakaian kembar lagi ya, sama-sama pegangan tangan. Sampai rumah lepas tangan atau main tangan. Di gereja bisa pegangan tangan. Saudara, tempat yang paling orang pandai berpura-pura maaf, salah satunya gereja. Jadi fake love dan bukan everlasting love. Masih adakah anggur cinta kasih ilahi dalam hidup kita? Pertanyaan penting buat kita. Masih ada atau enggak? Mereka kehabisan anggur. Dan kita harus akui kaos kaki sobek kita yang kita tutupi dengan sepatu. Kita harus akui anggur kita habis. Tanpa kasih Tuhan,
kita nggak mampu mengasihi. Kita sebut sama-sama. Tanpa kasih Tuhan, saya tidak mampu mengasihi. 1, 2, 3. Tanpa kasih Tuhan, saya tidak mampu mengasihi. Lagu pada saat kami pernikahan itu dibuatkan oleh seorang anak pemuda dari sebuah gereja tempat istri saya dan tempat saya praktek 2 bulan di Jakarta. Judulnya Kasih yang Rentan. Saudara. Kalau tahu nama penciptanya Pak Jimmy Setiawan. Dia sekarang juga hamba Tuhan, penginjil yang melayani di bidang musik dan liturgi. Saudara, lagu itu sangat menginspirasi kami karena judulnya Kasih yang Rentan mengatakan bahwa manusia tercipta awal mulanya memang indah. Tapi dosa merusak sehingga kasih pun jadi rusak. Ingat Adam dan Hawa jadi malu. Kasih yang jadi tertutup. Dan mulailah fake love muncul. Mulai kasih yang pura-pura dan sandiwara. Kasih yang theatrical. Kasih yang transaksional. Ya, yang penting saya untung. Kamu aja yang rugi, gitu kan ya. Saling menyalahkan, Adam salahkan Hawa, ya kan ya. Perempuan itu yang kasih saya buah ini. Si Hawa juga bilang, itu ular yang kasih saya. Untung ular gak ditanya lagi, dia bilang mungkin dia akan bilang si iblis. Atau mungkin dia bilang, ini kenapa ada pohon di sini? Mungkin pohon salahin lagi, kenapa ada tanah di sini? Lalu kemudian tanya lagi, siapa yang ciptain saya? Akhirnya ujung-ujungnya salahin Tuhan. Saudara, kalau kita lihat anggur cinta kasih kita sebenarnya minim. Kalau nggak dicas kayak HP, nggak dicas oleh cinta kasih kekal, everlasting love, kita low. Kalau udah cintanya lowbat, udah deh, nggak bisa apa-apa. Nah sekarang rahasia mempraktekkan cinta kekal dalam hubungan, saya langsung kepada tips ya. Gampang diingat saudara, nanti akan membentuk satu kata yaitu love. Rahasia yang pertama adalah cinta kekal itu adalah sesuatu yang sifatnya terus harus dipelajari dan terus harus mendengarkan. Learn and listen. Kita sebut sama-sama 1, 2, 3. Learn and listen. Ya, kita pakai bahasa isyarat ya. Kalau begini ya. Begitu saya angkat ini, langsung sebut ya. Learn and listen. 1, 2, 3. Oke, kita bentuk L semua tangannya. Learn and listen. Cinta adalah pembelajaran, saudara. Yesus mengatakan apa? Kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu saling mengasihi. Saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Dia bilang kepada murid-murid, Yesus gak pernah menyebut pengikutnya sebagai orang Kristen, tapi dia sebut pembelajar. Karena itu buat orang Kristen, love is learning. Cinta adalah pembelajaran. Belajar mengerti, belajar memahami, belajar menurunkan ego kita. Belajar ada saatnya menjadi gas, ada saatnya menjadi rem, ada saatnya menjadi air, ada saatnya menjadi api. Ada saatnya di mana kita lalu kemudian bisa tertawa, tapi bisa nangis bersama. Mungkin bisa perang mulut, tapi bisa juga maaf ciuman dari mulut ke mulut. Saudara, belajar. Dan tanpa berhenti belajar, itulah hidup. Learn. Love is learning. Tuh nggak ikutin. Saya angkat ini selalu sebut, ayo apa? Learn and listen. Lalu kenapa listen? Saudara, rahasia cinta sejati atau everlasting love adalah listening. Dengerin, mendengarkan. Gampang ingetnya, tes kuping. Udah pernah belum? Kita tes kuping, bukan latihan mendengarkan sekarang. Tapi taruh telunjuk kalian di pangkal telinga, di atas ini. Ya, 2 kanan kiri. 2 ya, kanan kiri. Lalu ikuti pola atau tekstur daun telingamu, dari sini sampai bawah. Ayo, ikuti terus. Hafalkan bentuknya ya, 3 kali, oke. Sekarang telunjuknya taruh di depan mata. Gambarkan pola daun telingamu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang telunjuk dengan telunjuk kita temukan. Gambarkan pola daun telingamu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentuk apa saudara? Heart. Enggak sengaja ya Tuhan ciptakan organ ini, bentuknya selalu kalau disatukan, itu jadi heart. The proof of loving is listening. Dan saya selalu gagal untuk ini terhadap istri saya. Protes istri saya sama anak saya apa? Papa tuh gak pernah dengerin.
Saya tuh kalau udah asik sama satu pekerjaan, maklum lah ya orang pragmatik banget. Suka orang ngomong apa, gitu ya. Nggak care gitu ya. Selalu diingetin, kamu nggak dengerin aku. Istriku ngomong gitu ya. Atau anak saya ngomong, anak saya perempuan kan. Gitu. Males cerita sama papa, cuma jawabnya ha. Oh ya, sorry. Ini selalu kegagalan saya. Ini kaos kaki sobek saya, sudah. Listening. Padahal the proof of loving is listening. Ingat daun telinga ya. Kalau pagi-pagi bersihin daun telinga, jangan pakai cotton bud luarnya, dalamnya ya. Luarnya coba pegang-pegang sambil, saya hari ini sudah mendengarkan belum ya? Atau saya banyak bicara sama pasangan saya. Saya banyak bicara sama anak saya, ngomelin terus. Tapi saya nggak pernah dengerin dia, nggak pernah tanya dia. Saya suka marah-marahin orang tua saya karena udah cacat, nggak bisa cepet. Tapi saya nggak pernah dengerin betapa dia sulit untuk jalan aja susah. Kegagalan orang dalam mencintai adalah listening. Ya ini, oke. L apa? Learn and listen. Yang kedua, open and obey ya. Nah, ini bahasa istilahnya gini. Begitu saya angkat ya ini, oke? Kita bikin tangannya ini O. Tadi L lalu O. Open and obey. Apa ini open? Ya. Terbuka, ada keterbukaan. Adam dan Hawa nggak malu telanjang satu dengan yang lain. Itu bukan bicara soal erotik atau fisik. Tapi itu bicara soal sebuah keterbukaan di mana I can feel free to be myself in front of my spouse, in front of my wife, in front of my husband. Saya nggak malu jadi diri saya sendiri karena saya tidak dihakimi di depan dia. Tapi saya dikasihi. Ada keterbukaan, bicara apa adanya. Saya ingat pendeta Benny Solihin kasih tahu saya, dia bilang, Nick, cari pasangan tuh pokoknya gampang. Orang yang pertama kali mau dengerin dan orang yang pertama kali kamu mau kasih tahu tentang betapa senangnya kamu, betapa sedihnya kamu, kabar gembira pertama yang kamu dengar dan kamu mau kasih tahu dia, nah pertimbangkan dia jadi pasanganmu. Saya pikir benar juga. Orang yang pertama saya pengen tahu dia tentang saya, itu adalah pasanganmu. Hati-hati pihak ketiga bisa datang, curhat sama teman kantor, wow hati-hati. Curhat sama orang lain, reunian ketemu lagi, ya ampun ini CLBK nih gitu ya, teman lama dulu pernah pacaran, sekarang aduh kok sama-sama lonely, nah hati-hati. Loving is opening, selalu membuka. Ya. Pintu gerbang terbukalah, itu lagu ada di KJ ya atau NKB ya. Yang mau memberitahu bahwa surga terbuka, melambangkan cinta Tuhan yang terbuka. Tapi bukan saja terbuka, tapi juga patuh. Ada sebuah, tadi nah ini rem, tadi ya Yoke bilang ya rem. Patuh itu rem, taat itu rem, dia harus direm. Udah open ibaratnya gas. Ayo cerita gitu ya. Tapi habis itu, udah gantian sekarang kamu yang cerita deh gitu ya. Jadi open and obey ya. Ulang lagi. Learn and listen. Open and obey. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga adalah, gampang angkatnya nih. Viewing and victory. 1, 2, 3 sambil angkat V-nya, 1, 2, 3. Viewing and victory. Ya. Apa itu viewing? Cara kita memandang, visi kita tentang pasangan kita, tentang anak kita, tentang orang tua kita, atau tentang orang yang dengannya kita berhubungan di rumah. Viewing, memandang dia dengan mata kasih. Mau dia buruk kayak apa, mata yang kasih ini yang akan membuat, kasih menutupi banyak kesalahan dan itulah sebenarnya. Vision of love membuat kita akan melihat lebih jernih terhadap orang lain. Tetapi vision of hate ya, kebencian itu menjadi kayak air keruh. Saudara, mata kita tuh ada retina. Mami saya sebelum meninggal diabetes dan retinanya keruh. Dia pikir dia nggak bisa lihat, dia pikir mesti tambah minusnya. Ke dokter mata di Malang, di klinik mata di Malang, dokter Cipto, periksa. Enggak, ini lensanya bagus, enggak perlu tambah, kacamatanya udah cukup. Tapi kenapa ya gurem? Diperiksa ya, scan apa segala,
retina keruh karena diabetes dia. Retina keruh jadi dia nggak bisa lihat. Nah saudara, viewing itu bukan saja bicara lensa, tapi retina itu, retina cinta kita yang harusnya bening. Kalau dengan mata kasih kita memandang orang lain, saudara, everything is clear, semua jelas. Bukan dengan mata benci, kalau udah mata benci, nah ini gasnya jalan, tapi remnya berhenti. Nggak ada yang ngerem. Makanya dikatakan tidak baik laki-laki seorang diri, perlu ada perempuan yang ngerem. Atau sebaliknya. Kadang-kadang memang perempuan yang perlu direm. Aduh, istri saya tuh suka belanja Pak, gimana caranya ya? Saya rasa kalau udah bawa ke mall nih udah hati-hati, aduh kartu kredit saya bakalan habis deh nih. Mungkin itu masalahnya. Tapi apakah lalu dengan mata kasih lalu kemudian kita akan membiarkan istri saya belanja terus? Enggak, nah kadang-kadang kita harus sadar saya gas atau rem. Ada kala kita harus ngegas, tapi ada kala kita harus ngerem. Ini kuncinya di viewing, ya. Apa? Viewing and victory. Apa ini victory? Victory ini kemenangan. Pandang dan menang. Ingat bahwa semua masalah dalam keluarga kita, dalam pasangan kita, konflik dengan pasangan kita, selalu ujungnya ada kemenangan. Bukan saya menang atas dia, tetapi selalu ada jalan keluar. Kemenangan itu ada di dalam kitab Wahyu. Kata menang itu muncul, dari situlah muncul nama saya Nikolas. Nikao bahasa Yunaninya, artinya I overcome. Saya menang, saya menaklukkan, saya bisa menguasai. Saudara, viewing and victory, ini adalah bukti dari cinta sejati. Memandang dengan mata cinta dan menang bersama dengan cinta. Kalau kita bisa mengampuni pasangan kita, itu tanda kemenangan kita. Walaupun kita udah disakiti. Saya pernah melayani di Singaraja, saudara, di sebuah gereja. Mungkin saya pernah cerita ya, teman-teman pernah dengar mungkin. Seorang istri setelah saya khotbah, dia bilang mau minta didoain. Oke Bu, apa yang mau didoakan? Apa kata si istri itu? Dia bilang begini, tolong doakan supaya saya bisa mengadopsi anak dari selingkuhan suami saya. Hah? Saya sampai bingung, mengadopsi anak selingkuhan suami ibu. Maksudnya gimana Bu? Saya nggak ngerti. Terus dia cerita, jadi si suami itu rupanya ada pihak ketiga nih. Seorang yang bukan Kristen. Agamanya agama di sana. Saya nggak sebutin deh ya. Lalu kemudian setelah pisah, lalu kemudian mereka punya anak. Nah, pada saat itu si istri itu depresi. Sampai stres dia. Karena ditinggalkan sang suami. Wah, mulai dari nol lagi. Dia benar-benar hancur hati. Marah habis-habisan, mau balas dendam. Tapi lalu kemudian sekarang dia minta doa dari saya, supaya dia bisa mengadopsi anak dari suaminya dengan the other woman itu. Kenapa ibu mau lakukan itu, saya tanya. Supaya anak itu bisa kenal Kristus. Ibu gak apa-apa, ngurusi anak yang maaf hasil dari perselingkuhan suami ibu. Dulu saya memang masalah. Dulu saya stres hampir bunuh diri Pak. Tapi saya sudah mengampuni. Saya baru sadar Pak. Membenci itu menguras energi saya habis-habisan. Tapi mengasihi itu menambah energi saya besar sekali. Wah saudara, ini kata-kata benar-benar tertanam dalam pikiran saya. Membenci itu menguras energi. Melelahkan. Saudara bayangin kalau di rumah penuh dengan kebencian, amarah. Capek enggak? Capek. Tapi kalau penuh kasih sayang, saudara bisa tidur nyenyak. Ditambah energinya. Tapi kalau marah, dikuras energinya. Kalau ramah, cinta, everlasting love, membuat energi kita bertambah. Dan inilah yang saya katakan victorious living by loving. Hidup yang berkemenangan dengan mengasihi. Si ibu itu mengatakan, dengan saya mengampuni Pak, saya rasa lega. Tapi waktu saya dendam, saya marah, saya bahkan mau cari orang pintar untuk menghabisi suami saya. Atau bahkan saya mau supaya anak itu gak lahir waktu itu. Tapi itu sudah masa lalu Pak. Sekarang saya mau mengasihi. Dan bukti kasih saya mau angkat anaknya itu jadi
anak saya. Saya nggak tahu apakah berhasil atau enggak, tapi saya doakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi buat saya, apa yang ibu itu ceritakan buat saya ini victorious woman. Perempuan yang berkemenangan. Dia nggak mau dijajah sama kebenciannya. Walaupun dia pernah dijajah oleh kejahatan suaminya yang meninggalkan dia dan berselingkuh. Tapi pada saat itu everlasting love menjamah dia, memulihkan dia, sampai dia bisa jadi victor, bukan victim. Saudara, cinta harusnya tidak membuat kita jadi victim, tapi jadi victor. Jadi pemenang, bukan jadi korban. Kecuali kita main perasaan, atau baper, bawa perasaan terus. Orang yang baper, saudara, akhirnya lama-lama, udah. Orang yang melibatkan perasaan berlebihan, sakit hatinya akan berlebihan pula. Tapi orang yang menatap perasaannya dengan tepat, ada saatnya marah, ada saatnya mengampuni. Ada saatnya saya keras, gas, tapi ada saatnya saya ngerem. Saudara, inilah orang yang berkemenangan. Apa Vi? Viewing and victory. Cara pandang dan kita ulang dulu ya. Apa tadi? Learn and listen. Open and obey. Viewing and victory. Yang terakhir gampang nih diingetnya ya. Ulangan ya, minggu depan Pak Kepala Sekolah nih, Pak Utomo ya sama Ibu akan nebakin ya. I. Ya, I. Tangannya begini. Encourage and empower. Bahasa isyarat ya, huruf E ya, huruf E. Encourage and empower. Apa itu encourage? Menyemangati dan memberdayakan. Bukan memperdaya. Hati-hati. Mulut kita sangat berpotensi untuk melakukan 100 dusta sehari. Kita pinter bersilat lidah. Atau berkungfu lidah. Atau bertaekwondo lidah. Apapun namanya. Tapi pada saat itulah kita harus berani bicara benar. Jangan perdaya pasangan kita dengan tipu kata-kata yang indah. Dengan rayu yang begitu membuai tapi akhirnya meracuni. Encourage, dorong semangat dia. Empower, kuatkan dia. Berdayakan. Saudara pikir waktu Hawa makan buah itu, Adam ada di mana? Waktu Hawa digoda oleh iblis, Adam ada di mana? Alkitab mencatat, Adam sejak awal Hawa digoda, ada di samping perempuan itu. Hampir dipastikan dia mendengar percakapan antara perempuan itu dengan si penggoda. Tapi Alkitab mencatat ketika Hawa mengambil buah itu, dia memberikan kepada suaminya ada kalimat yang kita sering kali nggak perhatikan. Yang sedari tadi ada di sampingnya. Berarti Adam ikut andil nggak dalam berdosa manusia? Mungkin kita salahkan Hawa. Perempuan tuh yang makan buah itu. Tapi jangan lupa, diamnya si Adam, ini juga dosa terbesar. Sama dengan diambilnya buah dari pohon itu dan Hawa berikan kepada Adam. Kadang-kadang dosa nggak selalu banyak bicara. Dalam diam kita bisa berdusta dan kita berdosa, saudara. Bukankah apa yang Alkitab katakan, kalau kita tahu harus berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Dorong semangat, berdayakan. Ya, kita evaluasi ulang. Learn and listen, open and obey, viewing and victory, encourage and empower. Saudara, ini lengkap. 8 pilar everlasting love. Praktekkan ini. Ini rahasianya. Saudara, posisi Tuhan dalam keluarga itu apa? Di mana Tuhan ditempatkan dalam relasi hidupmu dan keluargamu? Apakah seperti ini? Tuhan nomor 1 tuh, lihat urutan pertama. Suami nomor 2, istri nomor 3, anak nomor 4 terus gitu ya. Atau skemanya kayak gini. Waduh, gak kelihatan ya, terlalu silau ya. Maaf, ini backgroundnya saya gak nyangka jadi begini. Tuhan di tengah-tengah, ya, Tuhan di tengah-tengah. Lalu suami mengabdi kepada kasih Allah yang kekal, istri juga. Oh, terima kasih dibagusin gini. Ya, oke, biar bisa kelihatan ya. Anak tengah juga kepada Allah, anak bungsu kepada Allah, dan anggota keluarga yang lain ini boleh ditambahin lagi. Tuhan di pusat, bukan di tempat yang utama.
Dan kita lihat bahwa jangan tempatkan Tuhan di urutan pertama, tapi jadikan dia pusat utama dari hidup berkeluargamu, hidup berpasanganmu, hidup berhubunganmu. Karena di sini hadir juga yang belum menikah, berarti engkau masih berperan sebagai anak, mungkin sebagai kakak atau sebagai adik, atau sebagai sepupu atau apa, saudara dan kerabatmu. Jadikan Tuhan pusat utama. Nah, penutupnya adalah gini. Gimana membangun cinta kekal? Ya, kalau tadi LOVE, sekarang matematika cinta membangun cinta kekal apa? Saudara, tanda apa ini? Tambah. Ya, ada 4 tanda hitung ya, tanda tambah. Saudara harus tambahkan cinta Tuhan dalam hatimu. Tambahkan. Dan jangan lupa tanda tambah ini sama juga dengan tanda salib di di kaki dan tangan. Tanda apa? Cinta. Tambahkan cintamu dari kayu salib. Cinta yang penuh pengorbanan. Ini matematika cinta, ya. Yang kedua tanda apa ini? Kurang, ya. Tambahkan cinta dari Tuhan, sang sumber everlasting love. Yang kedua, kurangi egomu. Kurangi si akunya. Kurangi si aku dan tumbuhkan kekitaan. Jangan lupa, trust itu di tengah-tengahnya ada as. Engkau dan aku. Hidup bersama itu kita pikirin ada orang lain. Apakah saya menjaga perasaan dia? Jaga mulut kita, tapi juga jaga hati dia. Dan lalu kemudian tanda berikutnya apa? Kali. Multiplikasi. Lipat gandakan cinta. Dengan cara apa? Berbagi. Ini matematika cinta kasih. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Agar cinta bertambah, ego harus dikurangi, dan cinta baru bisa berlipat kali ganda bila dibagi-bagikan. Ya, ini matematika cinta kasih. Bacanya gampang, praktekin. Tambah cintamu ya dari Tuhan kita yang tergantung di kayu salib. Kurangi egomu. Rem. Dan lipat gandakan cintamu dengan cara apa? Dibagikan. Saudara, souvenir waktu pernikahan kami adalah simbol 5 roti 2 ikan, saudara. Berupa memo. Undangan kami juga ada logo 5 roti 2 ikan. Kenapa? Itu lambang cinta kami. Cinta tanpa dipecah-pecahkan dan dibagikan gak akan lipat kali ganda. Kayak 5 roti 2 ikan. Kalau tetap di tangan si anak itu, yang makan siangnya diambil untuk dibagi-bagikan, itu tidak akan jadi banyak. Tapi ketika dia pecah-pecah, saudara, ini kids menu loh, menu anak-anak. Jangan pikir ikan gurame setengah kilo, saudara. Ini menurut catatan, itu ikan kecil yang biasa ikan asin mini-mini begitu loh. 5 ekor. Dan rotinya juga roti ukuran anak-anak. Tapi di tangan Tuhan Yesus, itu jadi dia pecah-pecahkan, enggak berhenti. Dia bagi-bagikan, enggak berhenti. Sisa 12 bakul. Mungkin saudara akan pikir, ya ini jangan-jangan 5.000 orang tuh cuma dapat remah-remah, dikit banget. Pasti mereka lagi diet gitu. Bukan. Ini mujizat luar biasa. Cinta baru berlipat kali ganda kalau dibagikan. Kalau disimpan buat diri sendiri, itu bukan everlasting love. Tapi kalau dibagikan, dia akan makin banyak. Saudara, apa yang kau tinggalkan buat pasanganmu kalau engkau berpulang? Apa yang akan dikenang? Marahnya dia, tangan yang suka nampar, atau hal apa yang diingatkan di telinga kita, di mata kita, terhadap kita yang akan meninggalkan rumah itu. Saudara, jangan tinggalkan warisan-warisan yang mahal-mahal harganya. Tapi wariskan sesuatu yang tak ternilai harganya, yaitu everlasting love. Si anak akan mengenang, kangen papa, karena papa selalu peluk saya kalau mau pergi sekolah. Mungkin si istri juga, iya aku kangen sama suamiku. Dia selalu kecup kening saya kalau mau pergi ke kantor. Apa yang kita kenang dari, atau apa yang kita tinggalkan
kalau kita tinggalkan pasangan kita atau keluarga kita. Biar kita belajar untuk sungguh-sungguh mengalami kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu jadilah tenang dan banyaklah berdoa supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama kasihlah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Satu video terakhir menutup renungan saya. Dari sebuah kisah nyata. Bisa ditayangkan video yang dari YouTube tuh ya. Ini video lama, saya kalau lihat ini pasti saya terharu dan jadi tersentuh ya. Kisah nyata. Bagaimana dengan pernikahan? Seperti jalan ini kah? Atau seperti jalan ini? Lurus, tapi sulit, atau berkelok-kelok tapi lancar? Evaluasilah hubunganmu. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. Kata sambutan dari seorang istri terhadap suaminya yang sudah meninggal. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights, he would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Oh, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me.
Kalau saya lagi marah sama istri saya nonton dan saya nangis. Apa yang kita tinggalkan buat pasangan kita kalau kita pergi? Yang diingat si istri itu dengkuran dan kentut. Tapi dua-duanya tanda si suami masih ada. Ketika dua bunyi itu sudah tidak ada, dia merasa kehilangan. Saudara, tidak ada yang sempurna, makanya kita butuh everlasting love. Cinta kita imperfect, saudara. That's why we need the perfect love. Gak ada keluarga yang sempurna. Gak ada suami sempurna, gak ada istri sempurna, gak ada anak sempurna, gak ada orang tua sempurna. Gak ada kakak sempurna, gak ada adik sempurna. Gak ada kerabat sepupu yang sempurna. Justru disinilah kita belajar indahnya ketidaksempurnaan. Untuk kita jumpai keindahan kesempurnaan dan kemahasempurnaan Tuhan yang cintanya everlasting buat kita. Everlasting love. Kedengarannya enak dan indah. Tapi apakah sampai berkesudahan hidup kita masih dikenang? Saudara, kesaksian dari si ibu tadi, seorang India, apa yang dikenang dari suaminya, menandakan bahwa everlasting love masih mungkin untuk dilakukan. Bila apa? Kita datang kepada Tuhan yang maha sempurna itu. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan mengasihi kita sekalian, dan biar kesempurnaan kasih Tuhan memenuhi hati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita ingat-ingat dan kenang akan hubunganmu dengan pasanganmu. Kalau engkau yang belum menikah dengan saudaramu, dengan orang tuamu, atau siapapun yang ada di rumahmu, atau dengan sahabat baikmu, atau dengan tunanganmu, atau dengan siapa yang menjadi dekat denganmu. Ingat, dunia ini tidak sempurna, hidup tidak sempurna, dan orang-orang di sekitar kita tidak sempurna, sama seperti kita juga tidak sempurna. Kaos kaki kita sobek, tapi kita tutupi dengan sepatu indah kita. Tidak terlihat, tapi Tuhan maha melihat. Karena itu dia berikan kasih sempurna itu. Everlasting love. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang selalu dekat dengan sumber cinta kita. Mari yang duduk berpasangan hari ini, pegang tangan pasanganmu. Yang duduk berpasangan, suami istri. Engkau yang paduan suara boleh saling berpegangan satu dengan yang lain. Atau engkau yang duduk berdekatan dengan siapa saja, mungkin sahabat atau teman yang duduk di sampingmu, ayo pegang tangan dia. Sambil pegang tangannya, doakan dia. Biar everlasting love memenuhi hatinya. Cinta kekal Tuhan terus menggarami hidupnya. Membuat cinta itu menjadi awet. Sama seperti garam yang sifatnya mengawetkan. Biar garam cinta Tuhan itu mengawetkan cinta kita. Mari kita doakan. Orang-orang yang ada. Pasangan kita yang duduk bersama dengan kita. Atau sahabat kita atau rekan segereja kita yang hari ini ada bersama dengan kita. Pegang tangan dia. Naikkan doa buat dia. Hanya naikkan doa. Kalau engkau belum kenal namanya, engkau sebutkan dia dalam doamu. Mari kita mendoakan. Bentuk cinta paling sederhana adalah mendoakan. Bentuk praktek everlasting love dalam hidup kita adalah doakan orang yang kita cintai. Masing-masing kita berdoa. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yang bisa nyanyikan bersama. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, biar genggaman tangan kami dan doa yang kami panjatkan tadi sungguh boleh menjadi latihan sederhana untuk kami belajar mempraktikkan cinta yang kekal itu kepada sesama kami. Untuk mulai dengan mendoakan, mengasihi dengan memperhatikan. Mungkin tidak banyak kata-kata, tapi pegangan tangan kami menjadi aliran cinta Tuhan mengalir melalui kami buat orang itu. Tuhan tolong supaya kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam semua hubungan-hubungan kami. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, kakak beradik, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, sepupu satu dengan yang lain, kerabat, sahabat, kakak ipar, adik ipar, cucu. Tuhan tolong kami semua. Kami berserah di dalam kasih-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh bimbingan cinta kekal-Mu. Sampai kami beroleh hidup kekal berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari kita berdiri, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan duduk kembali.
Iya, terima kasih untuk Bapak Nikolas, Bapak Niki, dan juga untuk Kantate yang sudah mempersembahkan pujian bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara masih ingat kunci dari everlasting love? Ingat? Apa ini? Learn and listen. Lalu? Open on and obey. Lalu? Viewing and victory. Encourage and empower. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Rasanya langsung dihafal nih Pak Niki. Ya. Saudara-saudara, saatnya kita untuk mewujudkan everlasting love secara nyata di dalam kehidupan Pak Sutri dan keluarga kita masing-masing. Setiap kita, mari kita memperagakan kehidupan bersama yang penuh kasih mesra. Saudara-saudara, kehidupan pasangan suami istri bukan bicara tentang kita saja. Namun sesungguhnya pasangan suami istri dan keluarga juga bicara tentang Tuhan. Jika Tuhan ada di dalam keluarga kita, maka keluarga akan menjadi taman yang indah yang memancarkan keharuman. Kita naikkan pujian, inilah rumah kami. Bait pertama kita nyanyikan bersama-sama, bait kedua wanita saja, dan nanti bait yang keempat pria saja. Inilah rumah kami. Rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tuhan sajalah. Boleh dengan tepuk tangan. Langkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua sekeluarga bahagia. Baik, dua wanita saja. Tapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya bersama-sama. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua sekeluarga bahagia. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita membuat rumah kita menjadi taman yang sejuk. Hidup kita berbau harum dan lembut. Menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua sekeluarga bahagia. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa-doa kita dan nanti kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari Ibu Bapak kita bersatu hati di dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di momen yang berbahagia ini, kami bersehati berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama kami berdoa untuk para pengurus Komisi Dewasa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan panggilan Tuhan yang boleh diberikan bagi Ibu Bapak, rekan-rekan, yang boleh menjadi pengurus komisi dewasa di periode ini. Tuhan, biarlah panggilan yang Tuhan berikan ini menjadi kekuatan untuk rekan-rekan kami yang tergabung di dalam kepengurusan komisi dewasa. Diberikan sukacita, diberikan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani Tuhan semaksimal yang Tuhan percayakan. Di dalam setiap pelayanan demi pelayanan, kesehatian boleh dirasakan, dialami, dan juga kerinduan untuk boleh membawa anggota jemaat secara khusus yang berusia
dalam kategori dewasa, untuk boleh mereka mengalami pertumbuhan kerohanian, betul-betul memiliki kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Mari Bapa Surgawi, Tuhan yang akan memberkati para pengurus ini. Berikan kesehatan, kekuatan, kekompakan, kerjasama, kesatuan hati, dan juga visi misi yang jelas untuk boleh melakukan pelayanan yang mendatangkan buah yang harum. Buah yang boleh dirasakan dan dialami, membawa kemajuan juga bagi gerejamu di tempat ini. Tuhan berkati setiap program-program kerja yang boleh dilakukan. Tuhan berikan juga kemampuan untuk boleh mewujudkannya. Sekali lagi kami mengandalkan Engkau ya Allah di dalam segala sesuatunya. Engkaulah sumber kekuatan dan juga akan memampukan untuk rekan-rekan kami ini melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan baik. Ini doa yang kami naikkan bagi pengurus komisi dewasa dan juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersatu mendoakan untuk pasangan suami istri dan juga setiap keluarga. Engkau tentu mengenal, memahami setiap pergumulan dan persoalan yang dialami. Entah itu mungkin persoalan ekonomi, persoalan relasi, persoalan kesehatan, dan juga pergumulan persoalan yang lainnya. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap pasangan suami istri dan keluarga. Kiranya Engkau yang berbelas kasihan kepada mereka, dan kiranya kasih Kristus boleh memenuhi setiap keluarga, boleh memenuhi relasi pasangan suami istri, sehingga mereka dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan suami istri, boleh saling mengasihi satu sama lain. Dan biarlah kehidupan mereka boleh memancarkan kasih Kristus di dalam keluarga maupun juga dalam kehidupan sekitar. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang sudah berkeluarga maupun juga dalam pasangan relasi mereka suami istri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bu Betty dan juga untuk Saudara Lukas. Saat hening untuk kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Komisi Dewasa akan mengadakan seminar kesehatan di bulan Maret yang akan datang. Mohon Bapak Ibu juga bisa meluangkan waktu bagaimana kita memelihara kesehatan kita supaya kita terus diberikan tubuh yang sehat dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan anugerahkan melalui kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara bisa keluar dari pintu sayap dan ada sedikit kenang-kenangan gitu ya dari Komisi Dewasa. Silakan Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.